ini kita memasuki hari yang terakhir dalam pembahasan kita mengenai pursuing holiness, ya. Tentunya kita bersyukur dan bersukacita. Coba Bapak Ibu bisa ceritakan dulu kepada dirimu sendiri masing-masing apa perubahan-perubahan yang sudah terjadi di dalam hidup kita. Dalam 1 bulan ini kita membahas, ataupun 1 bulan kemarin kita sudah membahas tentang mengejar kekudusan. Dan dalam minggu-minggu terakhir kita banyak membahas mengenai eh, bejana tanah liat. Nah, itu sebabnya saya rindu untuk menyampaikan pengertian tentang bejana tanah liat. Sejauh apa kita ah, mengerti bahwa diri kita ini diciptakan oleh Allah, Dia menjunan kita seperti tanah liat. Nah, seperti kita ketahui Bapak Ibu bahwa Rasul Paulus juga menyampaikan kepada kita bahwa dirinya itu seperti bejana tanah liat. Dan dengan menyebut dirinya bejana tanah liat, sebetulnya Rasul Paulus mengakui, Bapak Ibu dengar baik-baik, mengakui kerapuhan keberadaan hidupnya ataupun mortalitasnya. Bahwa sebagai bejana tanah liat yang dibentuk, diciptakan oleh Allah, kerapuhan-kerapuhan dalam hidup kita ini banyak sekali Bapak Ibu. Tetapi mengingat bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, kita juga harus menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan sebagai bejana tanah liat, kita diciptakan, kita dibentuk oleh Allah untuk apa? Untuk menyempurnakan semua rancangannya di muka bumi melalui kehidupan kita. Nah, sebab itu mari kita baca satu ayat dalam Yeremia pasal 18 ayat 6b. Dikatakan bahwa sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku. Ya, Bapak Ibu, tanah liat itu adalah benda mati. Dan Alkitab berkata, kita ini diambil dari debu tanah. Firman Allah berkata, kita diciptakan dari debu tanah. Dan tangan Tuhan itu, dia menjunan kita, membentuk kita, sehingga kita menjadi berarti. Wow, Bapak Ibu. Ya, dari benda yang tidak ada harganya, debu tanah, tetapi kita diangkat untuk menjadi berarti. Nah, saya tidak akan sharing panjang-panjang pagi ini Bapak Ibu, karena nanti kita akan masuk dalam grup besar hari ini. Kita tidak akan ada di breakout room, tetapi kita semua nanti akan berkumpul di main room untuk kita bisa saling bertanya, berbagi, dan mungkin juga saling berkenalan. Karena mungkin ada yang sudah 1 tahun ada di eh, apa di KGP ini, Kingdom Generation Prayers, tapi tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Karena apa? Karena setelah firman Tuhan kita masuk ke BR masing-masing. Nah, hari ini kita mau berbeda sedikit, tidak ada breakout room, tetapi kita akan saling berkenalan di grup yang besar nanti di kelompok besar. Nah, jadi firman Tuhan bilang gini, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku. Nah, saudara, ada beberapa hal saja yang saya akan mau sampaikan. Ya, firman Tuhan bilang di tangan tukang periuk. Jadi benda mati yang tidak punya kuasa di tangan penguasa. Nah, saudara, Tuhan membentuk dan memproses hidup kita seperti tukang periuk membentuk tanah liat menjadi bejana yang indah. Mungkin kalau saya lihat anak-anak zaman sekarang agak sedikit bingung kalau dibilang dengan bejana, ya. Apalagi kalau kids zaman now, anak zaman sekarang, generasi eh, Z, generasi Alpha itu mungkin agak jarang melihat ini ya. Tapi waktu kecil saya punya celengan itu dari tanah liat. Dan saya sering waktu saya kecil juga kami diajar untuk membuat batu bata dari tanah liat. Dan zaman dulu saya masih suka pegang-pegang tanah, mainnya di tanah.
Tapi kalau anak zaman sekarang nggak boleh, berbahaya itu ya katanya. Nah, saudara, apa yang saya mau sampaikan bahwa kalau dulu kita mainnya dengan tanah. Zaman sekarang itu anak saya namanya slam, Bapak Ibu. Pakai slam, dia dia nggak ngotorin tangannya, dibentuk mau seperti apapun. Anak saya memang belum tahu membentuk apa-apa, apalagi Natania ya yang perempuan. Tadi malam dia masih suruh saya, "Papi bikinin bikinin kuda," katanya. Ya saya bikin-bikin aja lah ya mirip-mirip dengan kuda. Tapi dengar baik-baik, slam itu terserah saya. Nah, demikian juga Bapak Ibu, Tuhan juga membentuk dan memproses hidup Bapak Ibu dan Saudara. Dia seperti tukang periuk yang membentuk tanah liat menjadi bejana yang indah. Dan waktu dia membentuk itu terserah dia Bapak Ibu. Karena kita ini bukan siapa-siapa dan kita ini nggak punya nyawa, nggak punya kehidupan. Jadi waktu dibentuk itu terserah tukang periuknya. Dan saya sangat percaya waktu tukang periuk ingin membentuk tanah liat itu menjadi sesuatu, Bapak Ibu, dia pasti ada dalam pikiran dan rancangannya. Dan kalau tidak sesuai dengan pikiran dan rancangannya, maka bisa saja periuk itu ataupun bejana yang sedang dia bentuk itu dihancurkan kembali. Supaya apa? Supaya seperti apa yang diinginkan oleh si tukang periuk. Saudara, makanya perlu kita mematikan kehidupan kita, mematikan keinginan-keinginan kita, mematikan hawa nafsu kita. Dengar, supaya apa yang diinginkan oleh si tukang periuk terjadi dalam hidup kita. Supaya apa yang diinginkan oleh si tukang periuk ketika dalam rumah tangga kita, suami, istri, dan anak-anak, semuanya mematikan keinginan. Semuanya hanya keinginan Allah saja. Maka si tukang periuk akan dengan bebas membentuk hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita menjadi bejana yang indah. Amin. Katakan amin Bapak Ibu. Kita sering nyanyi ya lagunya, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Nah, refnya bilang gini, ku mau sepertimu, Yesus. Saudara, Bapak Ibu KJP dengar baik-baik. Untuk kita mau menjadi seperti Yesus, kita harus mematikan keinginan kita. Kita harus menjadi bejana yang memberi diri kita dibentuk sesuai dengan kehendak si tukang periuk. Jadi kita ini cuma debu tanah Bapak Ibu. Dan kita nggak bisa berbuat apa-apa sebetulnya tanpa tangan sang raja kita, si tukang periuk yang membentuk kita menjadi bejana yang indah Bapak Ibu. Nah jadi sebagai tukang periuk, Tuhan itu sebagai tukang periuk. Dikatakan begini, dia memiliki kuasa dan kemampuan untuk membentuk dan memproses hidup kita, hidup Anda sesuai dengan rencananya. Katakan amin Bapak Ibu. Ya, segala kuasa di bumi dan di sorga, firman Tuhan bilang, Yesus berkata, di sorga dan di bumi sudah diberikan Bapa kepada Kristus. Ya, nah jadi dia memiliki kuasa. Tapi ingat Bapak Ibu, dalam proses pengudusan kita, ya dalam proses pursuing holiness, dengar baik-baik. Kita ini memiliki gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah itu berbicara dengan serupa, segambar dengan Allah. Dan serupa dan segambar dengan Allah, dengar-dengar ini penting ini. Ini bicara tentang kita juga diberi kuasa
ataupun bebas untuk memilih, kehendak bebas. Nah, disinilah kita dibutuhkan, kita menyerahkan semua kuasa yang ada pada kita untuk Yesus, untuk Allah menyelesaikan visi dan rencananya untuk hidup kita. Jadi karena gambar dan rupa Allah yang ada pada kita, ya dengar baik-baik. Allah menghargai itu. Allah tahu kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia karena Dia yang menciptakan kita. Dia memiliki kuasa, Bapak Ibu. Dia memiliki semuanya. Sorga dan bumi ini adalah miliknya dan Dia bisa melakukan apa saja. Tapi Allah kita, kalau Dia sudah berfirman, Dia pasti menggenapinya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, Dia memiliki kuasa dan kemampuan untuk membentuk dan memproses hidup Anda sesuai dengan rencananya sebagai tukang periuk. Memiliki visi. Ini yang saya suka. Dia memiliki visi sejak semula. Sebelum dunia ini dijadikan. Sebelum ada satupun daripadanya. Setiap kita ada dalam visi besarnya Allah. Ada dalam rencananya Allah. Bahkan hebatnya. Dan rencana tertentu untuk tanah liat, untuk saya dan saudara. Dan untuk kita. Jadi rancangannya itu pasti indah. Sebagai tukang periuk, dia pasti membuat sesuatu yang terbaik, Bapak Ibu. Kalau kita belajar dan saya mau mengulang kembali. Kalau dunia ini dia berfirman, jadilah terang, jadilah langit, jadilah bumi, jadilah daratan, jadilah laut. Tapi untuk hidup saudara dan saya, dengar baik-baik. Dia rela untuk mengotori tangannya. Membentuk hidup saudara dan saya. Supaya visi rencana yang besar dari kita ini sebagai tanah liat tergenapi. Ada gambar dan rupanya dalam hidup kita. Dan dia hembuskan roh dan nafasnya, kehidupannya kepada kita. Nah, jadi Allah itu sebagai tukang periuk yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi saya mengulang. Zaman-zaman dulu saya masih melihat. Tapi zaman sekarang udah jarang. Bahkan zaman-zaman dulu yang namanya bejana itu dipakai di rumah-rumah untuk menjadi pot bunga, untuk menjadi ini. Menjadi wadah Bapak Ibu. Tempat di mana sesuatu yang luar biasa itu kita taruh di sana. Contoh yang paling sederhana. Dulu saya punya celengan. Celengan bentuknya ada bisa celengan bentuk ayam, bisa bentuk bumi, macam-macam. Bisa bentuk kambing, ya macam-macam. Jadi sebagai eh, bejana, kita sebagai bejana, sebetulnya apa sih yang tukang periuk mau ataupun Allah mau? Supaya rancangan dan rencananya digenapi melalui bejana tanah liat ini. Katakan amin Bapak Ibu. Dan rancangannya itu adalah pengudusan kita. Ya. Nah, saudara saya melanjutkan proses pembentukannya. Proses pembentukan tanah liat menjadi bejana tidak selalu mudah dan cepat. Pak, Bu, proses untuk rumah tanggamu mengalami berkat, mengalami kanaan tidak selalu mudah dan cepat. Mungkin harus melalui proses panjang dan mungkin juga menyakitkan. Dalam proses itu bisa saja dibanting, kemudian diremas-remas, dipotong, diputar, kemudian dipahat. Dengar baik-baik. Namun katanya apa? Tuhan tahu apa yang sedang Dia kerjakan dan memiliki tujuan untuk menjadikan kita bejana yang indah dan berharga. Nah, prosesnya nggak mudah Bapak Ibu, ya nggak mudah. Saya aja ini mau jadi hamba Tuhan, nggak mudah prosesnya. Mau jadi pendeta, nggak mudah prosesnya. Saya pengen, sudah punya niat, bahkan sudah punya cita-cita nanti kalau besar mau jadi pendeta. Mama saya setuju, tapi papa saya tidak setuju. Dia bilang nggak usahlah kau jadi pendeta, anakku. Kau anakku laki-laki pertama, nggak usahlah jadi pendeta. Pendeta itu makan apa? Makan batu katanya, nggak punya uang katanya. Ya memang sih, kadang-kadang saya juga ngalamin nggak punya uang. Bukan nggak benar juga kata bapak saya.
Bapak saya benar dalam perkataannya. Tapi kebenarannya, saya nggak punya uang memang kadangkala. Tapi saya punya Tuhan yang punya segala sesuatu. Nah, proses-proses ini dilewati Bapak Ibu. Ya, proses-proses ini dilewati. Jadi membentuk tanah liat menjadi bejana tidak selalu mudah. Keluargamu untuk bejana kehormatannya Tuhan tidak selalu mudah. Mungkin terjadi friksi, terjadi gesekan, bahkan mungkin terjadi pertengkaran antara suami istri. Tapi ini proses panjang dan menyakitkan. Mungkin itu terjadi Bapak Ibu. Dibanting, diremas, dipotong, diputar, dipahat. Dengar-dengar. Namun Tuhan tahu apa yang sedang dia kerjakan. Yang penting kata kuncinya tadi saya sampaikan. Berserah. I surrender all. Sebetulnya kalau kita udah berserah hanya kepada Tuhan. Kita hidup dalam holiness. Pengudusannya. Dan memang tidak mudah, tapi tujuan untuk menjadikan kita bejana yang indah dan berharga. Katakan amin. Mungkin juga anak-anakmu nggak muda. Seorang hamba Tuhan datang ke saya, iya anak saya yang tua, laki-laki. Aduh, susah. Saya mau bilang gini Bapak Ibu, proses sedang berjalan. Proses pembentukan sedang dilakukan. Tapi tujuannya apa? Menjadikan keluargamu, seisi rumahmu menjadi bejana, harta yang indah dan berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Tapi prosesnya jangan lama-lama. Itu tergantung kita bagaimana respon hidup kita. Ya. Nah, jadi dibutuhkan kesabaran. Ini kalau dari proses dari pihaknya Tuhan Bapak Ibu. Wah, dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, sepanjang 2025 ini. Tuhan itu memproses hidup kita Bapak Ibu. Dan Tuhan itu sendiri, dengar-dengar baik-baik Bapak Ibu. Bukan cuma kepada saudara dituntut kesabaran. Tuhan kita itu Tuhan yang sabar. Dan dia telaten, ya ketelatenan. Telaten itu teliti Bapak Ibu. Tuhan tidak menyerah terhadap kita. Tuhan tidak menyerah kepada ibu-ibu. Tuhan tidak menyerah kepada bapak-bapak. Tuhan juga tidak menyerah kepada anak-anak muda. Saya dulu suka berkhotbah gini. Tuhan tidak pernah menyerah dengan hidupmu. Iya betul Pak Bu. Kalau saya lihat hidup saya, masa lalu saya, aduh kacau balau. Kalau hari ini melayani, itu semua karena kemurahan Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak pernah menyerah terhadap saya dan saudara. Katakan amin. Kesabarannya, ketelatenannya, dia teliti Bapak Ibu. Satu-satu dia bentuk dengan tangannya. Meskipun mungkin kita ini pernah rusak Bapak Ibu. Atau tidak sesuai dengan rencananya. Berjalan miss from the target. Kita hamartia keluar dari rencananya. Dengar-dengar. Dia akan terus membentuk dan memproses Anda menjadi bejana yang sesuai dengan kehendaknya. Katakan amin. Tuhan gak pernah menyerah. Mungkin ada seorang bapak bilang, aduh Pak, tapi istriku udah gak bisa lah Pak. Aku cuma bisa berserah. Ya memang, hanya bisa berserah. Aduh Pak, anakku udah begini-begini, narkoba, seks bebas Pak. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah menyerah. Katakan amin. Sebagai tukang periuk. Dia bentuk lagi. Dia bongkar lagi. Dia hancurkan lagi. Dia benturkan lagi. Dengan tangannya dibentuknya kita Bapak Ibu. Sampai kita serupa dan segambar dengan dia. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi dia nggak pernah menyerah. Mungkin anakmu tidak seperti yang engkau harapkan. Tapi dengar baik-baik. Tuhan tahu yang terbaik untuk anak-anakmu. Mungkin suamimu tidak seperti yang engkau harapkan. Tapi dengar baik-baik. Tuhan punya kesabaran dan ketelatenan untuk membentuk suamimu. Katakan amin. Dari Januari, Februari, bahkan tahun ini kita sepanjang tahun. Udah ini masuk Agustus ya. Kita sedang mengalami pembentukan. Ayo 1 tahun ke depan.
Ini udah dikit lagi kita mau Natalan lagi, Pak Bu. Nanti kita mau bikin apa lagi? Apa namanya? Janji sama Tuhan untuk memasuki 2027, 2026. Ayo sepanjang bulan-bulan yang tersisa di tahun ini, kita serahkanlah semuanya sama Tuhan. Tuhan aja sabar dan Tuhan aja teliti. Kita juga dengan kehendak bebas kita. Kita sabar dan teliti Bapak Ibu dengan hidup kita. Jangan asal-asalan. Mau ikut KGP, siapkan dirimu, siapkan hatimu. Jangan asal-asalan. Sabar, teliti. Banyak orang nggak sabar Bapak Ibu. Aduh, doa-doa lagi, doa lagi. Pagi-pagi bangun, malam udah. Ya kalau pagi-pagi bangun, tidur lebih cepat. Apalagi kalau nggak ada kerjaan. Nonton boleh, tapi jangan kelamaan. Katakan amin. Pembentukan lah Bapak Ibu. Supaya kita bisa bangun pagi-pagi benar. Tadi malam anak saya Noah bilang sama saya, Papi, bangunkan aku ya jam 4 pagi. Woi, luar biasa ini. Ya, bangun jam 4 pagi. Gimana bangun jam 4 pagi? Saya bilang kepagian Noah. Papi aja bangun setengah 5, gitu kan. Dan tadi pagi saya waktu bangun, saya bangunkan juga dia. Saya bilang, Noah bangun. Katanya mau bangun pagi. Gitu. Nah ini proses pembentukan Bapak Ibu. Nggak semua selalu datang secara instan. Dan kita bersyukur anak-anak kita, hidup kita, dan kita ini anak Allah, dia ciptakan kita dalam dan masuk dalam prosesnya sebagai tukang periuk. Dia menciptakan kita, membentuk kita sempurna. Ya, katakan amin. Nah, jadi Tuhan tidak pernah menyerah Bapak Ibu. Dan tentunya orang tua di tempat ini juga yang ikut KGP, nggak boleh menyerah untuk anak-anakmu. Nggak boleh menyerah untuk keluargamu. Jangan pernah menyerah untuk kehidupanmu. Nah, bejana tanah liat, pertobatan dalam pengudusan. Yang sederhana. Ya sederhana saja. Pertama-pertama apa? Persembahan tubuh. Ya, kalau kita baca dalam Roma pasal 12, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus katanya. Jadi cek lagi tubuh kita, tangan kita, mata kita, panca indera kita, tubuh kita ini persembahkan Bapak Ibu sebagai persembahan yang kudus. Nah, nanti ini kita sharingkan di grup besar kita, persembahan tubuh. Yang kedua, perubahan pikiran. Ini yang saya hanya mereview kembali ya. Supaya apa? Dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Persembahan pikiran. Namun persembahan tubuh ternyata mendahului. Makanya saya mendapati gini, Tuhan gak cari orang pintar Bapak Ibu. Yang Tuhan cari itu orang yang taat, mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bukan persembahanmu hari Minggu di gereja. Itu cuma bagian kecil Bapak Ibu. Pembuktian dari semuanya adalah persembahan tubuh. Orang itu kalau tahu mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan, apalagi hartanya, kan gitu. Cuma kadang-kadang kita hitung-hitungan sama Tuhan. Yang kedua tadi perubahan pikiran. Supaya kita bisa membedakan ya. Dan yang ketiga, hidup dalam kasih karunia. Menguasai diri. Menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kemarin saya dalam perenungan saya gini. Orang semakin mengerti hukum kasih karunia. Dengar ini penting nih ya. Orang kita semakin tahu apa bahwa kita diselamatkan hanya karena kasih karunia, kita akan semakin takut kepada Tuhan. Takut dalam pengertian kita akan semakin menghormati Tuhan. Ya, kita akan semakin menjaga hidup kita. Itu udah pasti. Jadi kalau ada orang yang bilang, aku hidup karena kasih karunia Tuhan. Tapi tidak menjaga kekudusan hidupnya, tubuhnya. Tidak berubah pikirannya. Dia nggak hidup dalam kasih karunia. Ya, saya pastikan itu Bapak Ibu. Ya, nanti kalau Bapak Ibu baca dalam Roma pasal 12 ayat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ini yang saya dapatkan. Orang itu kalau hidup dalam kasih karunia, menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah, semakin dia hidup dalam
mengerti kasih karunia Allah yang menyelamatkan dia, semakin dia takut sama Tuhan. Semakin dia menghargai keselamatannya. Semakin dia hidup dalam kekudusan. Ya, beda dengan doktrin lain. Semakin mengerti kasih karunia, ya udahlah, kan kita ini karena kasih karunia kita udah diselamatkan, bikin dosa aja nggak apa-apa, nggak hidup dalam kekudusan nggak apa-apa. Nggak, itu pengajarannya. Katakan amin. Nah, jadi orang semakin mengerti hukum kasih karunia, dia semakin takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan. Katakan amin. Yang keempat, ya, pertobatan dalam pengudusan, berdamai dengan semua orang. Mengerti satu tubuh Kristus. Ini disampaikan dalam Roma pasal yang ke-12. Ya, saya bacakan sedikit ya. Roma pasal yang ke-12 di ayat yang keempat. Ya, dikatakan, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Memang kita punya tugas yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Tapi dalam pengudusan kita, Tuhan bilang gini, usahakanlah damai dengan semua orang. Wah, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini bicara tentang satu tubuh. Suami, ayolah berperan sebagai suami. Menjadi bertanggung jawablah untuk keluargamu. Berubahlah. Istri, hormatilah suamimu. Karena kamu itu satu tubuh. Ya, jadi ayo, kita memang tubuh kita ini banyak anggota. Tapi kalau satu nggak sepakat dengan kita, Bapak Ibu, itu mengerikan sekali. Bayangkan kalau hidung kita ini nggak sepakat dengan kita. Ya, kita mau ini tapi hidung nggak mau bernapas. Mati kita, Bapak Ibu. Kita mau melakukan yang baik tapi hidung kita nggak sepakat dengan kita. Atau tangan kita nggak sepakat. Bahaya, Bapak Ibu. Makanya taruh pikiran Kristus. Persembahkan tubuhmu. Kalau ada pikiran Kristus di dalam pikiran kita, itu semua akan menggerakkan semua tubuh kita ini untuk melakukan satu hal yang sama. Sebagai bejana tanah liat, kita pasti mengalami proses. Tapi kalau kita mengerti hukum satu tubuh yang firman Tuhan sampaikan, dalam ayat yang kelima dia katakan gini, Roma pasal 12. Demikian juga walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Artinya apa? Saya membutuhkan Bapak Ibu membutuhkan saya, suami membutuhkan istri, istri membutuhkan suami. Jangan ada istri berkata, udahlah nggak penting suamiku, nggak, aku anggap nggak ada dia itu. Nggak boleh, Pak Bu. Ketika engkau lakukan itu, sebetulnya hidupmu sedang cacat. Ketika orang tua bilang gini, terserahlah kau anak-anakku mau hancur, hancurlah, matilah. Maka maka sebetulnya kita itu sedang cacat. Tapi ketika kita mengerti kita satu tubuh dalam Kristus, gereja satu tubuh dalam Kristus, tidak menyakiti satu dengan yang lain, maka pertobatan dalam pengudusan sedang terjadi dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, selesai yang terakhir, ya, keberhasilan dan kegagalan. Tujuannya apa, Bapak Ibu? Berbahagia, sukses, berhasil. Tapi ada kadang-kadang kita mengalami kegagalan. Tapi firman Tuhan berkata bahwa pemenang bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang tidak pernah berhenti untuk mencoba. Ketika kita merasa gagal atau belum berhasil, kita harus ingat bahwa Tuhan masih terus membentuk dan memproses kita. Amin, Bapak Ibu. Kita harus tetap percaya bahwa rancangannya indah untuk kita. Dan bahwa kita menjadi bejana yang berharga di tangannya. Kita masih di tangan Tuhan, Bapak Ibu. Terus dibentuk, terus dibentuk. Dan hari ini kita tetap mendapati bahwa hidup kita berharga di tangan Tuhan. Caranya sederhana. Kita mengerti pengudusan kita secara definitif. Kita mengerti pengudusan kita secara progresif. Serahkan hidup. I surrender all. Aku serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan jadilah bejana tanah liat di tangan tukang periuk. Pengudusanmu, pertobatanmu terus berjalan. Ya, mari kita berdoa. Demi nama Yesus Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur. Firman-Mu mengubahkan kami. Firman-Mu meneguhkan kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu.
Shalom.